Shalom, perkenalkan nama saya Valentina Suci, saya dari kelas PKK 5 semester 1 dengan nomor NIM 25101220. Nah, di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yaitu yang berjudul Kegagalan Resolusi Nilai Rohani pada OMK. Telaah dampak ketidakaktifan terhadap pembentukan identitas dan perilaku sosial remaja Katolik Serawai, kajian ilmu sosial dasar. Saja masuk ke bab 1 yaitu bagian pendahuluan. Latar belakang masalah. Makalah ini membahas tentang fenomena ketidakaktifan OMK orang muda Katolik, khususnya remaja Katolik etnis Serawai, dan bagaimana kondisi tersebut menyebabkan kegagalan proses resosialisasi nilai-nilai rohani. Nah, penulis mengkaji bagaimana minimnya keterlibatan dalam kegiatan gerejawi berpengaruh pada pembentukan identitas religius, perkembangan moral, perilaku sosial, dan integrasi nilai Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke bagian B yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 3. Bagaimana tingkat partisipasi dan ketidakaktifan remaja Katolik Serawai dalam kegiatan OMK. Dan yang kedua yaitu bagaimana dampak ketidakaktifan OMK terhadap proses resosialisasi nilai rohani pada remaja Katolik Serawai. Dan poin yang ketiga yaitu adalah bagaimana kegagalan resosialisasi nilai rohani memengaruhi pembentukan identitas dan perilaku sosial remaja Katolik Serawai. Dan di bagian C itu ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu ada 3. Yang pertama mendeskripsikan tingkat partisipasi OMK terhadap resosialisasi nilai rohani, dan yang kedua menganalisis dampak ketidakaktifan OMK terhadap resosialisasi nilai rohani, dan yang terakhir yaitu yang ketiga menganalisis pengaruh kegagalan resosialisasi nilai rohani terhadap pembentukan identitas keagamaan dan perilaku sosial remaja. Sekarang masuk ke bagian bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau landasan teori. Yang bagian A, konsep organisasi orang muda Katolik. Yang pertama, definisi dan fungsi OMK. Organisasi Orang Muda Katolik adalah wadah pembinaan bagi umat Katolik berusia antara 18 tahun sampai 35 tahun yang ada di Indonesia, yang berada di bawah koordinasi Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Fungsi OMK. Nah, OMK berperan sebagai wadah pembentukan iman, karakter, dan kepribadian remaja Katolik. Melalui katekese, sharing iman, dan refleksi spiritual, OMK memfasilitasi proses pendalaman iman yang sistematis dan berkelanjutan. Fungsi sosial, OMK mengajak anggotanya untuk terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan, baik dalam liturgi gereja maupun pelayanan sosial kemasyarakatan, sehingga remaja dapat mengalami makna hidup dalam memberi dan melayani sesama. Bagian B yaitu resosialisasi nilai rohani. Yang pertama, pengertian resosialisasi dalam konteks sosial, yang berarti menurut Birch J. Biddle dan Edwin J. Thomas dalam Rule Theory, Concept and Research adalah proses di mana individu mempelajari nilai, norma, dan peran sosial yang baru atau mengalami pembelajaran ulang setelah mengalami perubahan status atau konteks sosial. Yang kedua itu ada definisi nilai rohani Katolik. Nilai rohani Katolik mencakup luas dari ajaran moral dan spiritual yang bersumber dari kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium. Dan yang ketiga yaitu ada mekanisme kegagalan resosialisasi. Di sini saya cuma membuat satu contoh yaitu agen sosialisasi. Ketika agen sosialisasi dalam hal ini OMK tidak berfungsi atau tidak dapat diakses oleh remaja, proses resosialisasi terganggu. Bagian C yaitu pembentukan identitas remaja. Yang pertama, konsep identitas diri remaja. Erik Erikson dalam teorinya tentang perkembangan psikologis mengidentifikasikan masa remaja sebagai periode kritis dalam pencarian identitas diri. Tahap ini yang disebut sebagai identity first roles confusion, ditandai dengan upaya intensif remaja untuk menemukan jawaban atas pertanyaan, siapa saya? Remaja berusaha mengintegrasikan sebagai aspek diri mereka nilai, kepercayaan, aspirasi,
dan peran sosial menjadi identitas yang koheren dan stabil. Bagian D yaitu perilaku sosial remaja. Perilaku sosial remaja dalam perspektif psikologi sosial merujuk pada tindakan atau reaksi individu dalam konteks sosial yang dipengaruhi oleh kehadiran atau tindakan orang lain. E. Remaja Katolik Serawai. Suku Serawai adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah pesisir di Kabupaten Sintang. Masyarakat Serawai memiliki sistem sosial dan budaya yang khas dengan struktur kekerabatan garis keturunan yang kuat. Sistem perkawinan adat Serawai mengikuti pola jujur mahar dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang mencerminkan nilai-nilai tentang gender dan keluarga yang spesifik. Masuk ke bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian, yaitu bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, deskripsi analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat fenomena yang dikaji. Resosialisasi nilai, pembentukan identitas dan perilaku sosial memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna subjek yang diberikan oleh para aktor sosial. Sebagaimana diletakkan oleh John W. Creswell, penelitian kualitatif cocok untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial yang kompleks dalam konteks natural mereka. Bagian B yaitu lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Paroki Santo Montfort Serawai, Kabupaten Sintang, yang berada di wilayah dengan populasi Katolik Serawai yang signifikan. Paroki ini dipilih karena beberapa pertimbangan. Merupakan salah satu pusat komunitas Katolik Serawai yang memiliki struktur OMK yang telah terbentuk namun mengalami permasalahan ketidakaktifan. Bagian C yaitu teknik penelitian data. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan semua kategori subjek penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori, namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi tema-tema yang muncul selama wawancara. Topik-topik yang dieksplorasi dalam wawancara meliputi pengalaman remaja tentang kegiatan OMK, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi atau ketidakaktifan, pemahaman tentang nilai-nilai rohani Katolik, pengalaman konflik atau harmoni antara identitas Katolik dan identitas Serawai, perubahan perilaku sosial dan praktik keagamaan. Masuk ke bagian D yaitu teknik analisis data. Analisis data menggunakan metode analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Brown dan Clarke. Proses analisis meliputi 6 tahap. Familiarisasi dengan data penelitian, membaca berulang kali transkrip wawancara dan dokumen lainnya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang data. Nah, sekarang masuk ke bagian bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, yaitu bagian A, tingkat partisipasi dan pola ketidakaktifan remaja Katolik Serawai dalam kegiatan OMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% dari remaja Katolik Serawai yang terdaftar di Paroki Santo Montfort Serawai, hanya sekitar 25% yang dapat dikategorikan sebagai aktif dalam kegiatan OMK. Pola ketidakaktifan OMK dipengaruhi digitalis dan perubahan gaya hidup. Media sosial dan hiburan digital membuat remaja lebih tertarik pada ruang virtual daripada kegiatan komunitas. Mereka mengalami individualis, yakni kecenderungan membangun identitas secara mandiri tanpa keterlibatan pada kelompok religius. Bagian B yaitu dampak ketidakaktifan OMK terhadap proses resosialisasi nilai rohani, kegagalan internalisasi nilai iman. Hasil penelitian menunjukkan korelasi kuat antara ketidakaktifan dalam OMK dengan rendahnya tingkat internalisasi nilai iman. Remaja yang tidak aktif dalam OMK kecenderung memiliki pemahaman yang superficial tentang ajaran Katolik dan tidak mengalami pendalaman iman yang signifikan setelah sakramen Krisma yang biasanya diterima pada usia 15-16 tahun. Nah, sekarang masuk ke bagian C yaitu pengaruh kegagalan resosialisasi terhadap pembentukan identitas dan perilaku sosial. Yaitu yang pertama yaitu krisis dan
kebingungan identitas keagamaan, identik religius. Mereka tidak lagi merasa bagian dari gereja, tidak memahami ajaran moral dengan baik, dan tidak memiliki model teladan iman. Yang kedua, yaitu identitas hibrida dan konflik kultural religius. Dalam konteks remaja Katolik Serai, kegagalan resosialisasi nilai rohani menghasilkan bentuk sinkretisme yang tidak kritis. Masuk ke bagian B, yaitu dinamika dan mekanisme kegagalan resosialisasi analisis teoritis. Dari perspektif sosiologi, kegagalan resosialisasi nilai rohani dapat dipahami sebagai difungsi dari lembaga sosial sekunder OMK. Masuk ke bagian bab 5, yaitu penutup. A. Kesimpulan. Kegagalan resosialisasi nilai rohani pada OMK Serai menunjukkan bahwa ketidakaktifan bukan sekedar kurangnya partisipasi, tetapi gejala dari persoalan sosial yang lebih dalam, melemahnya komunitas, perubahan budaya, dan tantangan modernitas. Dampaknya sangat signifikan terhadap pembentukan identitas religius dan sosial remaja. Tanpa proses resosialisasi yang kuat, remaja kehilangan pegangan moral, arah hidup, dan rasa kebersamaan sebagai bagian dari gereja. B. Saran dan rekomendasi. Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa rekomendasi diajukan kepada berbagai pihak. Peningkatan kapasitas pembinaan. Keuskupan perlu menyelenggarakan pelatihan berkala untuk pembina OMK, meliputi pemahaman fisiologis remaja, metodologi pembinaan yang efektif, spiritualitas pendampingan, dan komunikasi lintas generasi. Bab 6, yaitu daftar pustaka. Saya mendapatkan sumber ini dari beberapa buku, yaitu buku dan jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu dari Aizen, The Theory of Planet Behavior, Organization, Behavior, and Human Decision Process. Dan yang kedua dari Alport G.W., The Historical Background of Social Psychology. Dan yang ketiga itu dari Bandura, Social Learning Theory. Dan yang keempat yaitu dari Berger P.L. dan Lukman T. The Social Construction of Reality, Realities in the Sociology of Knowledge, Garden City. Dan yang terakhir yaitu dari Durkheim E. The Elementary Form of Religious Life, Transparent Fields, New York Free Press. Sekian video dari saya, terima kasih. Shalom.